Oke, sekarang kita udah ngerti konsep tentang rekombinasi dan beda silang ya. Sekarang gimana dengan kalau misal kita bahas dari soal? Silahkan pause videonya dan silahkan baca soalnya sendiri. Lalu kita akan bahas. Oke, baiklah. Jadi di sini kita dikasih tahu ya bahwa ada lalat Drosophila melanogaster punya gen W di mana dia ngatur sayap. Coba kita catat dulu ya. Jadi ada gen W besar, dia mengkode sayap normal. Kita bilang ya wild type ya, wild type. Wild type itu berarti kan ciri yang umum ditemukan di itu ya, di lingkungan. Jadi kita bilang wild type ya, WT kayak gini. Terus yang ada dia W kecil, aku kasih seperti ini biar kita bisa bedain. Itu dia sayap yang vestigial. Suatu organ yang kita bilang sebagai organ vestigial berarti dia tuh tidak berfungsi. Oke, tidak berfungsi. Di kasus ini lalatnya itu sayapnya kecil. Sayapnya saking kecilnya si lalat nggak bisa terbang. Terus kita ada gen M, dimana gen M ini membuat mata mereka jadi merah. Jadi kalau M besar nih jadi merah, sedangkan M kecil kayak gini dia jadi putih. Di sini aku bedain kalau dia M besar tuh dia runcing kayak gini, kalau misalnya M kecil dia nggak runcing gitu. Aku nggak tahu katanya. Oke, jadi di sini kita dikasih tahu juga ya bahwa pertama ini ada nih ya, ada perkawinan ke lalat vestigial galur murni dikawinkan dengan yang warna putih galur murni. Suatu organisme yang dia itu galur murni dihasilkan melalui perkawinan terus-menerus. Maksudnya gimana? Jadi gini, misal kita punya contoh lalat ya, lalat warna mata putih, janganlah mata merah misalnya, lalat yang punya mata merah. Lalat punya mata merah, seandainya kita lalat mata merah ini kita kawinkan dengan sesamanya ya, sebutlah kita kawinkan dengan sesamanya gitu, mata merah juga. Maka bisa jadi anakannya itu bisa jadi ada yang mayoritas mata merah, tapi bisa jadi kita juga dapat anakan yang mata putih gitu kan. Jadi ini misal parentalnya ini adalah anakan pertama. Semua misalnya kita pingin bikin satu galur murni mata merah ya, maka semua yang mata putih kita hilangin, maka kita sisain semua yang mata merah ini kita kawinkan lagi dengan sesamanya, sesama mata merah. Terus kita lihat lagi anakannya, maka ini ada kan anakan F2 ya, anakannya F2 nya yang ini dapat F2 nya itu bisa jadi ada mata merah, bisa jadi masih ada aja yang mata putih gitu. Kita terus ini sampai kemudian mata putih ini nggak ada, sampai kita dapat suatu lalat mata merah yang kita yakin 100%, nggak 100% juga sih, di sains tuh nggak ada 100% ya, tapi kayak kita yakin banget bahwa mata merah ini semuanya tuh dia homozigot gitu. Oke, jadi intinya suatu organisme yang merupakan satu galur murni, dia itu adalah organisme yang homozigot untuk hampir semua gennya karena dari perkawinan seperti ini. Jadi dalam kata lain, galur murni itu cuma bilang kalau dia homozigot, si organisme ini pasti homozigot untuk semua gen. Oke, sekarang kita udah tahu kalau dia itu galur murni. Coba kita tuliskan ya. Jadi pertama ini adalah lalat vestigial. Dia vestigial, berarti matanya apa? Matanya adalah mata merah, karena merah di sini dia wild type ya, mata merah. Sedangkan dia dikawinkan sama pasangannya, dia nggak dibilang sayapnya ya. Biasa ini di genetika seperti ini. Di genetika biasanya kita cuma bilang organisme itu berdasarkan sifat mutannya dia. Jadi kita kalau misalnya fenotipnya dia itu wild type, kita nggak tulis lagi di sini. Jadi kita asumsikan bahwa ini type normal, mata putih seperti ini. Kita coba tulis sekarang genotipnya mereka gimana. Kan kita tahu galur murni ya, pasti dia homozigot. Vestigial ini berarti dia misal W kecil ya, W kecil ini. Kita tahu homozigot vestigial. Kemudian normal ini juga galur murni ya, berarti W besar gitu. Oke, mata merah di sini dia seperti ini, mata putih dia seperti ini. Oke, kita dapat suatu F1, di mana F1 ini adalah W besar, W kecil, M besar, M kecil. Kayak gini kan. Dalam arti lain, dia sifatnya wild type. Karena kenapa? Dia matanya merah sama sayapnya normal, berarti dia sifat yang wild type. Bener nggak di sini? Kita lihat F1 diperoleh, kemudian dilakukan tes cross. Oh, nggak dibilang ya udah. Kemudian didapatkan hasil seperti ini. Nah,
sebutlah sekarang ya, kita nggak tahu kalau misalnya gen ini terpaut ya, kita nggak tahu dulu. Jadi asumsikan ini Mendel biasa. Misal aku kawinkan W besar W kecil M besar M kecil dengan sesamanya W besar W kecil M besar, sorry, tinggal lakuin apa nih? Oh, dilakukan tes cross. Sorry, sorry. Berarti tes cross. Kalau namanya tes cross, itu kita kawinkan dengan homozigot resesif. Oke, jadi kawin dengan homozigot resesif. Maka kita kawinkan sama W kecil M kecil M kecil. Jadi misal gametnya W kecil M kecil, ini dia gametnya ada W besar M besar, W besar M kecil, W kecil M besar, W kecil M kecil. Maka kita akan ekspektasi akan ngedapatin anakan seperti apa. Ada W besar W kecil M besar M kecil, W besar W kecil M kecil M kecil, W kecil M besar M kecil, W kecil M kecil M kecil, kayak gini kan. Berarti ini harusnya sifatnya dia rata. Mungkin lebih enak lagi kita tulis fenotipnya ya. Jadi ini kan wild type. Yang pertama wild type. Yang ini berarti dia mata putih. Ini berarti dia vestigial. Dan ini dia mata putih vestigial, gitu kan. Dengan rasio 1:1:1. Coba kita lihat anakannya dia gimana. Anakannya ternyata wild type-nya 41, vestigial 95, putih 97, vestigial mata putih 36. Kita bisa lihat bahwa ini bukan rasio 1:1:1. Kayak ini kan lebih banyak daripada ini. Gimana coba kita menjelaskan kejadian ini? Ini terjadi kalau ada namanya pautan genetik gitu. Ya kan, pautan genetik. Dimana gen W sama M ternyata ini terpaut gitu. Maka di sini kita nggak boleh langsung asumsikan seperti ini. Kita harus cari tahu dulu ini tuh kira-kira susunan gennya seperti apa. Kalau kita perhatiin ini, gametnya dia apa? Gametnya dia kan W kecil M besar. Sedangkan ini gametnya adalah W besar M kecil. Maka kalau kita gabung ini jadi satu, maka kita akan dapat bentuknya seperti ini kan. Berarti dia ini merupakan apa? Merupakan organisme yang trans. Sekarang, kalau kita udah tahu seperti itu, coba kita gambar lagi di sini. Ini organismenya. Gametnya seperti apa? Ada gamet W kecil M besar, W besar M kecil, W kecil M kecil, W besar M besar. Ini tipe apa? Ini adalah tipe parental, karena dia nggak butuh pindah silang untuk dihasilkan. Ini tipe apa? Ini tipe rekombinan, karena dia butuh crossing over buat terjadi. Coba kita lihat, kalau ini dikawinkan dengan suatu individu yang homozigot resesif, berarti kan anakannya seperti ini ya. Parentalnya akan ngasilin anakan seperti apa sih parental? Parentalnya berarti akan tipenya pertama adalah vestigial, dia sayap vestigial. Yang kedua, dia akan punya mata putih. Berarti kita akan ekspektasi yang vestigial sama yang mata putih itu dia lebih dari 50%. Coba kita cek di atas, bener nggak? Kita bisa lihat bahwa vestigial di sini, nih ya, vestigial dan mata putih itu dia lebih banyak, ya kan? Maka ini adalah anakan parental. Dan ini adalah rekombinan. Terus, kalau misal ditanya, berapa sih jarak gen? Nah, jarak gen itu rumusnya seperti ini. Jadi jarak gen itu adalah anak rekombinan per total anakan dikali 100. Jadi di sini, karena kita tahu jumlah anak rekombinannya mana? Anak rekombinannya adalah ini sama ini. Jadi 41 tambah 36, 41 tambah 36 per total berarti 41 tambah 36 ditambah 95 97, 95 tambah 97 dikali 100. Ini hasilnya adalah 28,62. Nah, ini satuannya adalah centimorgan, atau kalian boleh tulis juga 28,62%. Ini centimorgan. Morgan ini dari Thomas Hans Morgan yang penemu dari teknik ini gitu. Atau
Kalau ditulis persentase juga boleh. Oke, jadi kita tahu bahwa jarak dari gen W dan M ini adalah 28,62 cm. Oke, sekian, semoga bisa dimengerti.